Hello gengs, welcome back to my YouTube channel. 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가. Di video kali ini aku bakal bikin video tips and trick lagi seputar kesehatan. Buat kalian yang baru datang ke channel ini dan baru tahu channel ini, kalian silahkan menuju ke tombol bawah, klik tombol merah di bawah ini, dan kalian aktifin notif loncengnya biar kalian selalu update setiap aku upload video baru. Terima kasih juga buat kalian yang udah ngeklik video ini. Sebelum kalian tonton video ini, kalian silahkan like dulu videonya dan komen, share juga ke teman-teman kalian lainnya. Nah, kali ini aku sedikit membahas lagi soal menstruasi yang udah ada di video sebelumnya. Ini videonya nggak jauh berbeda sama video sebelumnya. Mungkin kalau kalian yang belum nonton, kalian bisa klik tombol di atas ini nih. Ya, kalian bisa klik itu. Nah, itu tuh sebenarnya hampir sama video sebelumnya, cuma di sini versi lebih detailnya lagi dan versi upgrade-nya lain. Istilahnya tuh kayak aplikasi tuh selalu di-upgrade gitu. Nah, ini juga tips and tricks-nya tuh selalu aku update gitu loh, guys. Gak bosen-bosen aku ngebahas soal menstruasi. Ya, mungkin bagi sebagian orang yang deket banget sama aku, yang kenal aku dari zaman SMP, aku dulu parah banget, separah itu guys. Kalau menstruasi nyerinya tuh bukan main, gak bisa dibercandain pokoknya, gak bisa yang kayak ditahan sebentar hilang gitu, enggak guys. Jadi harus guling-guling dulu, terus harus nangis-nangis dulu seharian baru hilang guys, separah itu. Iya. Dan biasanya aku kalau nyeri haid itu bisa nangis yang kayak dari pagi sampai malam itu, terus nggak bisa tidur gitu, yang kayak nangis terus pagi-pagi matanya bengkak, nggak bisa melek kayak gitu, udah sipit, nangis, bengkak, nggak bisa melek. Aduh, suara hilang. Nah guys, aku tuh tipe orang yang kalau sakit tuh dirasain banget. Bahkan kalau setiap menstruasi, aku tuh bisa banget guys nangis dari pagi sampai malam, sampai bener-bener aku ketiduran gara-gara kecapean nangis. Itu pernah guys, bahkan sering dulu awal-awal aku SMA tuh aku kayak gitu guys. Jadi nangis, ngerasain sakit, karena aku tipe orang yang kalau sakit bener-bener dirasain sakitnya. Jadi udah sakit dirasain jadi makin sakit. Jadi di sini aku bakal ngebahas seputar menstruasi, lebih tepatnya cara ngatasinnya versi aku. Ingat, versi aku. Jadi kalau kalian salah, ih nggak pas, ih emang bener ya itu kayak gitu ya, sorry guys, ini versi aku karena aku sendiri yang ngalamin gimana-gimananya rasa sakitnya. Karena kalian yang nggak pernah ngerasain mungkin nggak tahu, terutama cowok-cowok nggak tahu rasa sakitnya gimana ya. Jadi yang bisa ngatasin ya diri aku sendiri. Jadi versi aku seperti ini. Jadi yang pertama adalah kalian harus tahu setiap tanggal berapa kalian akan dapat atau menstruasi. Kalau aku nggak pernah tahu kapan aku menstruasi, karena aku nggak pernah nentuin, oh aku setiap tanggal 24 nih, aku setiap tanggal 10 nih, enggak gitu guys. Aku tuh malah orang yang kayak niteni, apa sih bahasa Indonesianya tuh kayak oh aku habis dia nih, kayak gitu loh. Jadi kayak dia haid berarti aku habis ini gitu loh guys. Jadi aku nggak tahu pasti tanggalnya kapan, karena aku dulu pernah kayak mastiin, oh aku setiap tanggal ini. Nah begitu aku pastiin, ternyata besoknya nggak tanggal itu, besoknya lagi juga nggak tanggal itu. Jadi tuh kadang awal, kadang akhir, kadang awal, kadang akhir, kadang tengah gitu loh maksudnya guys. Jadi nggak tentu. Nah aku biasanya niteni paling pakem, nandain ya, niteni tuh nandain paling pakem tuh ke ibuku. Jadi kalau abis ibuku haid berarti aku habis ini gitu loh. Kedua adalah kalian harus paham gimana kondisi kalian. Jadi kalian cari posisi PW kalian. Jadi biasanya kalau aku sakit haid itu aku posisi bantal itu lebih tinggi, terus jadi perutnya tuh agak lebih sedikit nekuk. Jadi kayak gini loh bentuknya, gimana sih guys, pokoknya L tapi nggak jejek gitu loh, jadi kayak agak miring kayak gini. Nah jadi posisi perut agak sedikit nekuk kayak gitu. Nah jadi itu kayak posisi paling aman lah, paling enak, paling PW, dan paling rasa sakitnya tuh paling nggak begitu kerasa. Nah jadi kalian harus tahu posisi mana yang menurut kalian itu enak.
faktor yang ketiga adalah aku sering banget makan mie instan. Jadi dokter aku sendiri pun dia bilang bahwa salah satu faktor penyakit aku, nyeri haid aku adalah karena mie instan, guys. Nah, jadi mie instan itu juga enak tapi berbahaya, guys. Nah, jadi aku biasanya kalau seminggu nih, misalnya ibuku haid, nah berarti aku beberapa hari lagi haid nih. Jadi aku antisipasi untuk tidak mengkonsumsi mie instan, karena aku pernah, guys, sampai H-1 tuh sering banget makan mie. Bahkan pernah H-1 itu cuma sekali makan Indomie mie instan ya, maksudnya makan mie instan tuh bener-bener kayak sakitnya parah banget. Tapi begitu aku rubah pola makan aku, terus aku juga kurangin mie instan aku, dan aku jaga selang seminggu sebelum aku haid aku nggak makan atau nggak mengkonsumsi mie instan, itu justru nyerinya tuh lebih bisa kekontrol. Jadi intinya kalian harus kurangin mie instan juga ya, karena itu bisa jadi itu salah satu penyebab nyeri haid kalian, buat kalian yang sering banget makan mie instan kayak aku. Yang keberapa ini, guys? Yang keempat ya kalau saya. Yang keempat adalah kalian harus rajin-rajin bersihin kamar kalian. Karena itu salah satu faktornya juga, karena kalau kamar kalian kotor, kamar kalian gak kurang nyaman, itu juga salah satu faktor dari penyakit yang kalian derita. Karena aku juga ngalamin dulu, aku tuh paling males, guys, ngebersihin kamar. Bahkan kayak mau tidur tuh ngebersihin kasur itu loh, namanya nyeblakin ngebersihin pakai sapu lidi gitu tuh aku paling males banget, guys. Tapi karena aku sadar diri sekarang ya, guys, aku sedikit lebih peduli sama diri aku sendiri. Jadi setiap tidur aku tuh kayak ngebersihin dulu kamar aku. Jadi aku bikin kamar aku se-PW mungkin. Nah, terus yang kelima adalah biasanya aku kalau hamil sebelum sakit haid, aku biasanya konsumsi susu full cream yang biru, guys, warnanya. Nah, itu aku biasanya konsumsi itu untuk pereda nyeri haid. Dan aku biasanya kalau pas hari H juga, aku juga kadang konsumsi itu untuk meredakan nyeri haid. Jadi untuk menghindari jauh-jauhin obat-obatan, aku biasanya minum susu. Ya meskipun ujung-ujungnya juga minum obat sih, tapi seenggaknya rasa nyerinya nggak gitu parah, jadi masih kayak bisa dikontrol, masih bisa diajak kerja sama lah sakitnya. Oke ya, selanjutnya adalah biasanya aku konsumsi obat sih ya, meskipun nggak baik. Sebenarnya kalian juga jangan konsumsi. Aduh, bentar, guys, mati. Nah, sebenarnya kalian juga jangan konsumsi obat juga, karena juga bahaya juga ya untuk kedepannya. Jadi kalau masih bisa diatasin tanpa obat, ya kenapa enggak gitu loh. Nah, tapi di sini aku saranin sendiri ya, karena aku dulu pernah nyoba Feminax yang kayak efek sampingnya tuh nggak enak banget, kayak nggak bisa tidur, atau kadang nyerinya tuh justru nambah terus hilang. Iya sih hilang, tapi kan nambahnya jadi lebih parah terus hilang. Itu juga nggak enak juga. Terus aku juga pernah pakai Buscopan Plus yang seperti aku pernah bilang di video sebelumnya, itu juga di diri aku tuh kayak kurang PW gitu loh. Jadi kayak sakitnya itu hilang sih, tapi perlahan gitu loh, ya nggak cepet hilang gitu loh. Nah, sekarang yang aku konsumsi sejak setahun yang lalu, aku konsumsi asam mefenamat, guys. Banyak yang bilang, asam mefenamat kan buat sakit gigi. Itu kan obat sakit gigi aku. Buat kalian yang nggak tahu, asam mefenamat adalah obat semua nyeri. Nggak semua banget sih, tapi obat nyeri, nggak cuma sakit gigi doang. Jadi aku baca ini, asam mefenamat itu dia salah satu obat untuk nyeri gigi, nyeri haid, nyeri sakit kepala. Jadi tuh minumnya tuh asam mefenamat. Jadi asam mefenamat bukan cuma buat orang sakit gigi, nyeri haid pun juga bisa. Dia juga setahu aku ada dua versi, yang 250 dan 500. Tapi yang sirup katanya ada, tapi aku nggak pernah nemuin ya, guys. Nah, asam mefenamat ini termasuk golongan obat antiinflamasi non-steroid. Kalau salah, sorry ya, guys, tapi setahu aku sih kayak gitu. Nah, guys, jadi seperti yang aku baca di sini tuh untuk anak-anak 14 tahun ke atas, dia itu dosisnya ditentuin oleh dokter. Jadi nggak sembarang minum. Karena kalau sembarang minum juga bahaya ya, guys. Nah, jadi si asam mefenamat ini nggak bisa. Oke, guys, jadi sorry banget tadi kayak agak kepotong gitu, soalnya aku ngebersihin memori dan ternyata hujan di luar deras, jadi aku cukup harus teriak-teriak. Nah, jadi oke, aku lanjut ya. Selanjutnya itu adalah
Jadi asamefenamat ini itu tuh nggak bisa didampingin dengan obat-obatan tertentu. Di antaranya salah satunya adalah si obat darah tinggi seperti ACE inhibitor ya, mungkin nanti akan aku taruh sini ya daripada salah baca ribet juga kan. Jadi nanti akan aku taruh di sini obat-obatan apa aja yang nggak bisa didampingin dengan si asamefenamat ini. Jadi guys, ingat asamefenamat itu bukan cuma untuk orang sakit gigi, tapi orang nyeri haid juga perlu, atau bisa dikatakan kalau aku sih ya, itu adalah penolong banget. Nah biasanya tuh efek sampingnya sih dari asamefenamat mungkin yang nggak cocok atau nggak pas dengan tubuh kalian tuh biasanya diare, atau biasanya sariawan, atau kurang nafsu makan, yang biasanya gila makannya lahap banget, terus gara-gara minum asamefenamat jadi kayak kurang nafsunya kayak gitu. Jadi sekian dulu videonya dari aku. Terima kasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir ocehan aku yang yang seperti ini. Jadi terima kasih banget buat kalian, dan jangan lupa untuk subscribe guys, karena subscribe itu sebenarnya nggak gratis banget sih, tapi ya udah di subscribe aja lah pokoknya ya. Di subscribe, di like, di share juga ke teman-teman kalian biar aku tuh semakin semangat guys buat video terbaru dari, gimana sih ngomongnya sampai salah ya, pokoknya biar aku semakin semangat bikin videonya. Jadi kalian wajib subscribe ya. Buat yang belum subscribe, buat yang udah ya udah nggak usah di unsubscribe, udah cukup aja sekali ya, klik aja sekali aja, kalau usah berkali-kali ya, ingat. Oke, jadi mungkin next aku bakal bikin tips and trick tentang kesehatan lainnya. Jadi buat kalian bolehlah kasih tips ya, Kak, bikin video kayak gini dong Kak, tips tentang ini dong Kak, taruh aja di bawah, komen aja di bawah, nanti bisa lah diatur ya. Oke, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai awal, dari awal sampai akhir. Aku udah ngomongnya udah mulai ngaco. Terima kasih juga buat yang udah setia sama channel aku, like juga videonya, share juga ke teman-teman kalian biar aku apa ya, nggak tahu, ya udahlah ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.